Satu pikiran, sama-sama berteriak kecurangan, sama-sama ingin menggunakan hak angket, ya. Suara mereka itu sama, tapi personalnya tidak mau bersama. Kan ini agak aneh ya. Hola netizen yang tercinta. Sejumlah elemen dan kelompok masyarakat menggelar demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat. Tuntutannya mulai dari menolak pilpres curang, pemakzulan Jokowi hingga mendukung hak angket kecurangan pemilu. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro melalui keterangan resmi menjelaskan aksi demo dilakukan elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, pelajar, dan poros buruh. Menurut Susatyo, untuk mengawal aksi tersebut ada sebanyak 2.590 personel gabungan yang berjaga di sekitar DPR MPR RI. Susatyo menghimbau agar masa aksi di depan gedung DPR MPR RI tidak saling memprovokasi saat berorasi. Memaksakan, memancing kami karena kami melakukan orasi. Tolong kepada Bapak Polisi, kalau ini kondisi mau kondusif, tolong mereka geser karena kita dari pagi sudah di sini. Karena kalau terjadi rapat begini, kita tidak jamin orang-orang kita di sini karena mereka sengaja memancing. Saya harap polisi bertindak adil. Satu-satunya cara, tolong mereka digeser menjauh. Kalau mereka mau orasi, silakan mereka orasi. Kita tidak ganggu, itu hak mereka. Tapi hak kita juga jangan diganggu. Jangan mereka memancing keributan. Kita tidak mau ribut. Kita di sini aksi damai. Tapi tolong mereka jangan merapat karena kita juga orasi. Kita ingin didengarkan DPR. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Enak ya jadi pendukung 02 depan untuk sinetron. Situ yang bikin ulah digarain sesama pendukung yang enggak setuju dengan hasil pemilu, situ juga yang rempong. Kasihan nih Pak bisa enak-enak milih 02 ya. Enakan milih 02 aman. Aku nonton sama nambik leye-leye Pak, ambil tulinan Mobile Legend, ambil ngemil kacang. Hutan-hutan bisa enak ya. Selamat merebutkan hak angket. Tapi hak angket itu opo? Sampeyan ngerti ya hak angket itu opo? Paling ditakoki ngono ya blungu koyo cendol. Guys, baru tadi sore saya bahas mengenai video bapak-bapak yang mengatakan kalau mau demo itu bawalah atas nama rakyat, jangan bawa atas nama paslon yang didukung supaya posisinya tidak lemah, supaya kuat. Jadi saya jumlahkan perolehan suara kedua paslon, didapatlah 42% kurang lebih. Jadi mereka ini adalah rakyat Indonesia yang 42%. Tapi demo kali ini saya heran. Kenapa saya heran? Kenapa mereka harus ricuh? Hanya karena lapak, hanya karena rebutan lapak supaya paling depan mereka ricuh. Jadi kebayang nggak sih kalau seandainya mereka yang jadi pemenang, mereka bisa baku hantam hanya karena rebutan kursi di kabinet yang baru. Tapi perlu diapresiasikan sih mereka ini, mungkin karena saking cintanya dengan paslon yang dia dukung, makanya dia sampai rebutan lapak supaya paling depan, hingga mereka tidak mau berbagi dengan pendukung paslon lain. Tapi menurut saya sih ini hanya miskomunikasi antar kedua koordinator. Karena di video ini kan pendukung 01 sudah mengatakan kalau mereka datang duluan atau lebih pagi, makanya mereka berada di depan. Sedangkan yang 03 mereka datang belakangan, makanya mereka di belakang. Cuman kalau pendukung yang 03 mau maju ke depan, harusnya koordinatornya yang 03 tadi yang dijumpai dulu koordinator 01. Mereka harus komunikasi dulu, alias ngomongnya seperti inilah kira-kira ya. Mas, anggotamu masih kuat nggak? Kalau mau istirahat, kita biar gantian. Kalian bisa istirahat makan siang, meregangkan otot-otot, atau ngopi-ngopi cantik dulu di belakang. Nanti kalau kalian sudah selesai istirahat, kita gantian. Kami yang istirahat, seperti itu kira-kira. Atau mungkin sebelum briefing ya, sebelum pergi ke tempat demo itu, harusnya di briefing dulu. Koordinatornya harus briefing dulu anggotanya. Guys, nanti di tempat itu, di tempat kita yang demo ini, bukan hanya kita aja,
ada juga pendukung paslon lain yang hadir di sana. Jadi ingat guys, tujuan kita dengan mereka itu sama. Jadi kita harus bekerja sama, bergandeng tangan. Siapapun yang ada di depan nanti untuk demo itu nggak masalah, karena tujuan kita tetap sama. Jadi guys, nggak kebayang kalau seandainya 2 putaran. Kalau 2 putaran kan yang masuk otomatis kalau dilihat dari perolehan suara ya 01 bukan 03. Jadi apa yakin kalau 2 putaran itu 01 akan didukung oleh 03. Kalau dilihat dari kericuhan tadi yang demo saat mereka bareng, mungkin ini opini saya ya, ini opini saya. Komunikasinya kan seperti ini. Kita akan mendukung kau, tapi ingat, kemenanganmu ada di tangan kita. Jadi sekalipun kau yang maju mewakili kita, kami yang harus di depan. Soalnya kemenangan ada di tangan kami. Kira-kira mungkin seperti itu kali ya. Tapi by the way, izin state dulu ini video. Negara kita negara demokrasi, siapapun bebas berpendapat asal tetap sopan. Dan ini narasi saya dan ini opini saya. Pastinya ada pro dan kontra. Selamat istirahat. Lu, satu pikiran, sama-sama berteriak kecurangan, sama-sama ingin menggunakan hak angket, ya. Suara mereka itu sama, tapi personalnya tidak mau bersama. Kan ini agak aneh ya. Jadi udah jelas kalau mereka ini berdemo ya, berkumpul di situ itu masih dalam bagian pemilu ya. Karena kalau disamakan, dibikin bersama-sama, maka tidak akan terlihat orasi dari mana atau seperti apa gitu ya. Tapi mereka inginnya dipisah ya. Kalau keadaan ingin kondusif, tahu bulat aja akur ya, berjejeran berjualan gitu akur ya, karena rezeki udah ada yang ngatur ya. Kembali ke demo mereka ya. Jadi mereka berkalimat bahwa kalau keadaan ingin kondusif maka harus dipisah, digeser. Mereka maunya berpisah ya, karena mereka merasa udah dari pagi di situ ya. Aduh, padahal sebenarnya kalau memang mereka menyuarakan sesuatu yang sama, kalau memang sebenarnya mereka melihat ada kecurangan dan mereka pengen membongkar kecurangan ya, atau mereka merasa semua itu settingan, ya udah, harusnya mereka pun yang penting semua terselesaikan, yang penting semua bisa dicek ulang, atau mungkin keinginan mereka terpenuhi ya dengan adanya hak angket. Tapi kan dengan melihat mereka seperti ini ya, aneh gitu, satu suara tapi tidak ingin bersama-sama ya. Jadi kubu 01 sama 03 itu memang kalau menurut aku sih rada aneh ya. Jadi mereka maunya apa gitu, karena sebenarnya untuk mereka ini tidak alasan hak angket dan lain-lain itu adalah kamuflase aja. Sebenarnya untuk kubu 01 yang mereka inginkan adalah Anies Baswedan sebagai presiden mereka, dah, titik. Dan untuk 03 yang mereka inginkan adalah yaitu Ganjar Pranowo sebagai presiden mereka gitu. Jadi kalau mereka dibarengkan ya nggak nyambung, bisa ribut ya. Makanya tadi bilang kalau ingin kondusif harus terpisah. Nah, ini kan udah kelihatan ini ya. Sebenarnya mereka demo hak angket itu cuman sebagai alibi aja, agar agar bisa salah satu memprovokasi ya. Ini udah jelas ini membuat ricuh ya. Harusnya lebih tegas lagi ya, karena semua udah kita lakukan sesuai aturan. Harusnya mereka juga harus bisa menerima ya. Ada itu orasi di daerah mana ya, kapan-kapan aku stage ya, bahwa keinginan mereka itu adalah mereka akan berhenti demo ya jika KPU memenangkan dan menetapkan Anies Baswedan sebagai presiden. Itu kan ya aneh, kok malah keinginan kelompok kok ingin dimajukan, mengalahkan suara yang sudah hampir 60%. Ya ini coba nggak malu apa ya? Kan semacam mencoreng nama mereka sendiri, nama partai yang mereka naungi, dan juga
mempermalukan pilihan mereka sendiri. Ternyata seperti itu ya kan. Sementara 02 kan tenang-tenang aja ya, kita disuruh ulang ya diulang ya, bahkan udah beberapa tempat yang diulang malah yang tadinya mungkin unggul 01 atau 03 ini 02, ya itulah sebenarnya suara rakyat gitu loh. Ya itulah, untuk saat ini mungkin rakyat sudah jenuh dengan yang merah-merah gitu ya. Ya memang harus dipahami, karena rakyat juga nggak asal bukan bosan ya, tidak asal ingin bebas dari si merah itu, tapi mereka juga punya penilaian selama ini dalam si merah dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi situasi yang chaos di Indonesia. Gimana cara si merah menghadapi, kan kurang srek gitu rakyat ya, seperti waktu minyak mahal, gimana si merah menyelesaikannya ya. Jadi ya wajar kalau rakyat lebih menginginkan pilihan mereka sekarang ya. Mau diulang berapa kali tetap aja malah yang suaranya tadi 24% dan yang sekarang 16%, yaitu malah nanti bisa anjlok ya, malah malu 2 kali ya nggak sih. Udahlah ya, ini kayaknya udah semakin merajalela ya, ada yang teriak-teriak ya, ada yang menuntut ini itu, karena mereka alibi aja itu hak angket. Sebenarnya ya keinginan mereka ya siapa yang jadi presiden, yaitu pilihan mereka ya. Mudah-mudahan ke depan tambah kondusif, jadi tidak ada lagi sampai pertengkaran seperti ini ya. Jangan mau diprovokasi ya. Kita semua adalah rakyat Indonesia ya. Ini sudah pilihan yang kita mau, harusnya hasilnya apapun kita terima, yaitu bukti demokrasi ya. Wassalamualaikum.